Hai. Halo guys. Pada nemu live di halaman home atau harus nyari YouTube? Keluarkan ya live. Gimana kabarnya semua setelah di rumah aja? Kita sekarang mau bahas nih tentang hal-hal apa sih yang kita bisa lakukan ketika kita lagi di rumah aja, atau hal-hal apa yang misalkan jadi berkat buat kita ketika kita malah di rumah aja. Ada blessing in disguise biasanya kan. Ada apa aja nih yang terjadi. Nanti saya nggak akan sendirian hari ini, walaupun sekarang sendirian live. Tetapi nanti akan ada 4 orang teman saya dari semuanya beda-beda, anak-anak youth. Ada yang kerjanya memang freelance ya di rumah, ada yang ngantor, ada yang kuliah, ada yang kerja di pabrik. Jadi semuanya kan terimbas nih sekarang. Jadi kita mau lihat dari berbagai perspektif sudut pandang. Gimana sih work from home itu? Nah, wah langsung keluar ya. Mantap. Ya kan kalau kan Koko di kantor di STT Karisma, juga di GB Battle itu bisa work from home. Jadi nanti kita akan ada, harusnya tuh tanggal 7 STT Karisma udah mulai semester 2 tuh udah mulai belajar lagi gitu. Harusnya udah ngajar. Tapi karena kondisi sekarang, kita pun dosen-dosen akan menyiapkan bahan ngajar tuh dari Zoom, dari apa namanya web conference gitu. Jadi kita nggak akan ketemu, tapi akan diundur sampai tanggal 14. Jadi sekarang ya walaupun di rumah, saya sibuk nyiapin bahan ngajar, bahan khotbah juga. Ya, pokoknya banyak deh yang kesibukan-kesibukan yang ada. Teman-teman mungkin bisa sharing juga kesibukan-kesibukan apa yang ada di rumah sekarang. Nah, untuk yang pertama, kita langsung invite aja teman kita satu yang akan bergabung di sini. Bentar ya. Nah, kita akan memanggil Yosia Donald Yodo. Jadi nanti kita ngobrol nih, kira-kira apa aja sih yang bisa seru nih kita lakukan di rumah sama-sama. Bentar ya, kita lagi nunggu koneksi. Halo yang baru bergabung. Bukan good morning, brother. Good night. Ini pakai lampu biar terang, kalau nggak muka gue gelap. Kayak gini. Ini bisa terang. Atur sedikit. Halo, Daniel, Agnes. Nah, ini udah masuk nih. Halo Bro Yodo, kok burem? Buram kok. Nah, kamera burem. Udah oke, udah oke. Nggak fokus tadi ya, kayaknya. Sejenis itu kok. Sejenis itu. Gimana kabar Bro? Puji Tuhan, baik, baik. Gimana Nggak bisa ke Koito gym ya dan kan? teman-teman? Nggak bisa ke gym sekarang ya. Langsung bikin Betul, video tapi gym di rumah. Keren, pakai galon. iya iya benar 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 kemarin bikin pakai galon tuh.
Iya, kreatif kan. Kalau kita kepepet tuh apa juga bisa ya. Betul, betul. Ada sisi positifnya corona. Jadi Iya. mikir berkreatif. Nah, lu kan memang biasanya kan kerja di rumah nih sebagai desain desain interior. Lu biasanya Ya. desain kalau nggak ketemu klien kan lu desain di rumah. Tapi ada bedanya nggak sih dengan work from home yang sekarang? Kalau sekarang kan memang sepertinya semua orang tuh harus kerja dari rumah gitu. Nah, gimana Hmm, impactnya ke lu yang memang sebenarnya lu juga bisa kerja dari rumah, tapi kan apa bedanya sih kalau yang sekarang work from home-nya? paling sebenarnya apa ya? Kena dampaknya tuh kalau misalkan harus ke lapangan kan sekarang nggak bisa karena Ya, dibatasin kan harus kontak apa social hmm, distancing. Tapi benar. puji Tuhannya kok. Tapi puji Tuhannya sekarang tuh lagi di tahap desain jadi memang lagi nggak harus ke lapangan. Timingnya cukup pas juga sih. Oh, jadi lu nggak harus visit proyek juga berarti ya? Iya betul. Bagus banget dong. Nah, kalau gitu berarti ada nilai positifnya nggak nih? Kita kan sekarang dibatasin. Memang ada beberapa keluarga juga yang melarang keluar-keluar ya. Jadi tadi juga kita kan ada taping beberapa anak tuh ada yang nggak boleh keluar sama orang tuanya. Bahkan ya saya juga nggak kemana-mana gitu di rumah terus. Paling keluar tuh cuman ke supermarket beli galon air itu pun kalau habis gitu. Nah, ada apa aja nih yang lu dapetin tuh selama lu di rumah? Apa sih nilai positifnya? Adik apa semuanya negatif? Ini kayak kita terpenjara gitu di rumah atau ada yang positif sih dari karantina ini? Oke oke. Jadi sisi positif dari pengalaman corona ya kok ya. Iya. Hmm, Sepuji Tuhan sih dari awal terjadinya corona nggak panik, nggak panik. Karena kan Mm-mm. ya apa sih kan kita ingat firman Tuhan bilang kalau kita khawatir nambahin sehasta hidup aja enggak kan gitu. Jadi Benar. coba nikmatin, coba lihat dari sudut apa kacamatanya Tuhan dan ternyata poin-poin yang saya belajar dari selama masa corona ini tuh kemarin dikonfirmasi lewat khotbahnya Pak Rubin yang hari Minggu. Oh, wow. Poin-poinnya cukup Iya, cukup iya. banyak yang persis gitu. Jadi saya tuh ngangguk, oh Hmm. ternyata emang poin-poin yang Tuhan kasih pelajaran tuh benar gitu. Iya, iya. Nah, poinnya apa aja nih yang lu dapetin selama masa social distancing ini di rumah aja? Apa sih yang lu bisa Oh, belajarin? yang pastinya mah ya nih, apa ya? Kita di hadapan Tuhan dan alam ciptaannya, termasuk virus corona tuh, ya kita nggak ada apa-apanya gitu. Kita nggak Iya. harusnya sombong di hadapan Hmm. Tuhan gitu. Dan apa ya? Ya dari sisi ekonomi juga kan kita ngelihat raksasa-raksasa ekonomi pun ambrol kan kok. Iya. Tapi justru penjual-penjual antiseptik, terus penjual-penjual masker, penjual apalagi hand sanitizer dan yang lain-lain gitu. Malah malah mencuatkan. Di sini juga Hmm. kita bisa lihat bahwa kita-kita yang sudah sukses, yang dalam tanda kutip udah punya perusahaan besar pun kita nggak punya porsi untuk menyombongkan diri gitu di hadapan Tuhan karena ya ini sama Tuhan kasih tunjuk bahwa ini sekarang lagi diratain gitu semua, di reset Iya. semua. Itu yang kedua. Yang Hmm. ketiga, pentingnya aware tentang kesehatan sama kebersihan. Karena Hmm. sebenarnya kayak cuci tangan, terus apa ya, jangan jangan asal-asal megang muka, terus kalau bersin atau batuk atau buang dahak tuh jangan sembarangan. Sebenarnya kan itu sesuatu yang harusnya kita aware dari dulu kan aku ya. Ya, Bahkan jadi kayak sehari-hari standar gitu. kebersihan kita tuh akhirnya meningkat gitu ya sekarang ya. Nah, itu benar. Dari berbagai apa ya, berbagai status dan segala macam orang juga jadi ngerti bahwa oh, ternyata sepenting itu ya gitu kebersihan Ya. tuh. Itu kesehatan juga kan sekarang tahu mahal. Mm-mm. Itu yang ketiga tuh tentang kebersihan. Karena kan Iya, banyak kita tahu orang-orang nggak aware aku ya, buang sampah, bersihin seenaknya, malah ada yang mm, suka peper-peper gitu. Itu iya yang benar. ketiga. Terus yang keempat jadi itu tiap hari tuh ketemu sama keluarga sih. Jadi Iya, lebih banyak waktu. Biasanya kan kita mabur sana, sibuk mabur ya. sini. Betul. Itu yang Nah, keempat waktu terus.
ketemu sama keluarga tuh biasanya apa sih yang menarik nih? Kan biasanya kita jarang nih ketemu keluarga. Kalau di keluarga lu, Hmm, Dok, ketika semuanya jadi nggak bisa kemana-mana di rumah kumpul, itu apa hmm, yang jadi menariknya? Jadi apa ya? Apa yang bikin lu happy gitu bisa kumpul sama keluarga? oke oke. Ini sih, pastinya jadi makin kenal nih kok. Hmm. Pastinya jadi makin kenal. Kalau ada waktu Terutama, ngobrol ya. betul, apa juga diobrolin jadinya teh gitu. Jadi nggak ada jeda untuk kita teh kadang sibuk sendiri atau apa ya. Kadang obrolin hal-hal yang receh aja diobrolin. Bahkan kan saya senang banget ngagetin si Mami. Hmm. Sekarang frekuensi ngagetin si Mami lebih sering jadinya dalam sehari. Oke, Gitu sih. jadi lebih ada waktu buat bergurau, ya sharing-sharing tentang kehidupan. Mungkin yang Ya, biasa kita kan sibuk di kantor atau di lapangan di tempat kerjaan yang akhirnya nggak bisa benar. ketemu ya. Wah, Ya, kemarin menarik juga. tadi juga jadi sharing tentang firman Tuhan sama si Mami kemarin. Ya, menarik. Oh, Tapi ada yang wah, menarik kok. Kemarin-kemarin saya dapat info eh, di China semenjak corona kan mereka jadi di-push untuk stay di dalam rumahnya kan. ya benar. Malah tingkat perceraian meningkat. Oh, gitu ya. Iya, berarti Karena ya Ya karena mungkin di rumah terus jadi malah, nah ini kan di rumah terus ada yang bisa bagus karena hubungannya bagus ya. Tapi bisa jadi hmm, juga malah jadi ribut karena kan ketemu terus 24 jam kan. ya jangan-jangan selama ini mereka berarti kurang saling mengenal tuh begitu 24 jam Iya, ketemu kaget kayaknya. bener-bener. Nah itu Itu makanya ironis jangan sih. sampai terjadi nih sama keluarga teman-teman. Jadi di rumah terus malah jadi ribut, malah jadi clash ya sama adik kakak, Ya, sama papa gitu kan. Nah itu juga jangan. benar 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 benar. Nah, kalau lu, nah, gue lihat kan lu jadi kreatif nih kemarin bikin video. Lu seumur-umur gue ikutin Instagram lu, follow lu, nggak pernah lu bikin Mm-mm. video cara-cara push up gitu-gitu kan nggak pernah ya. Walaupun lu anak gym gitu, udah lama nge-gym. Tapi kemarin tiba-tiba bikin tips gitu ya buat orang-orang yang biar bisa olahraga dari rumah. Berarti Mm-mm. ketika kita di rumah tuh dipaksa untuk kreatif ya. Benar, Kreativitas benar, apa setuju aja yang lu setuju. udah temuin selama lu di rumah? No, oke oke. Jadi sebenarnya kalau kayak Koko dan kemarin-kemarin kan ngelihat apa ya IGTV perdana saya ya berarti kan ya. Iya, benar. Itu tuh sebenarnya cita-cita dari lama kok. Saya tuh pengen bikin channel Hmm, gimana untuk nyadarin teman-teman muda tuh untuk sadar olahraga gitu. iya. Cuma kan selama ini nggak pernah terjadi karena ya mungkin nantilah, nantilah, nanti gitu banyak excuse. Heeh. Begitu corona kan kita Gak kemana-mana. kayak eh eh. Dan akhirnya Tuhan bilang kemarin ya dari baca firman Tuhan, lu nggak usah pusing-pusing kata Tuhan, pakai apa yang ada pada lu, pakai ada yang pada sekitar lu untuk jadi berkat. Oh ya Heeh. juga, soalnya belakangan ini saya sering ngedengar ungkapan, males olahraga, terus aduh bingung mau ngapain. Saya usulin, Iya. coba tuh mulai olahraga, Hmm. males, nggak ada alatnya, susah. Hmm. Akhirnya Tuhan gerakin, coba kasih contoh bahwa barang sesimpel botol air minum pun bisa jadi buat olahraga dan itu tuh emang bener kepake gitu. Iya, iya. Jadi akhirnya ya eksekusi dan ya puji Tuhan responnya cukup baik gitu. Nanti pengen bikin juga untuk yang latihan lainnya biar teman-teman sambil nunggu corona mereda bisa sambil olahraga makin sehat. Iya, mantep tuh karena kan kita sekarang mau jogging aja takut ya keluar rumah gitu kan. Siapa Hmm, tahu ada orang bersin tiba-tiba gitu. Jadi kan kita harus ya. harus diem di rumah terus gitu. Nah, tapi ternyata dengan tips lu kemarin gue juga jadi kepikiran, oh ya kenapa gue juga nggak mulai olahraga karena excuse terus tadinya kan. Nggak bisa Betul. kemana-mana, excuse. Jadi ya puji Tuhan ide kreatifnya muncul bisa memberkati banyak orang dan juga tadi yang gue seneng dengar dari lu akhirnya di keluarga lu juga kumpul-kumpul dan hubungan tuh jadi harmonis ya. Hmm. Luar biasa. Oke, Do, thank you udah join sama kita. Kita nanti mau invite Siap, teman yang lain. See you, siap. Do. Terus, Tuhan berkati kok. Selamat lanjut. yo, God bless. Gimana ini? Nggak tahu gue juga. Bentar ya. Eh
gue mau ganti. Nah ini, bye-bye, Do. Yo, bye. Oke, sekarang kita, halo, gue sapa-sapa dulu. Ada Joshua, ada Madeline, halo, ada Nail tadi habis syuting ya. Nail ikut syuting. Wah, rame nih. Kita ada Joel juga, ada Jesspool. Nah, kita sekarang kan tadi kalau Yodo tuh memang freelance ya kerja dari rumah. Tapi ada juga sekarang kita mau invite gimana nih yang kalau orang kantoran jadi work from home. Kita calling Michael. Nah, pengalaman work from home ini gue hari keberapa udah sampai lupa guys. Sampai nggak tahu gitu. Tapi seru-seru aja tuh belum bosen sampai sekarang. Nah ini Mike udah nyambung. Halo Halo, Mike. halo, halo, kok. Asik. Gimana nih work from home? Eh, ya awal-awal Asik. sih seru sih. Seru ya Lama-lama, awal-awal. lama-lama bosen. Jadi awal-awal kita ngerasa asik juga ya work from home, bangun bisa mepet jam absen gitu kan. Ya, Tiba-tiba bangun langsung absen dan lain-lain. Tapi lama-lama bosen deh. ya lama-lama bosen sih. Udah mau 3 minggu. Udah mau 3 minggu. Kangen kantor nggak sih kalau lagi work from home gini? Kangen malah. Kangen kantor kan malah ya. Heeh. Walaupun ke kantor macet jauh. Mm-mm. Sekarang malah Nah, pengen ke tapi kantor. biasanya kan kalau gue juga work from home nih, Hmm. Mike. Yang jadi tantangan work from home itu banyak banyak gangguan gitu. Dikit-dikit mungkin pengen pengen tidur siang dulu kalau gue ya. Tiba-tiba mungkin makan jam makan kan biasanya kalau di kantor setengah jam atau sejam ini kita makan sama keluarga ngobrol lupa bisa sampai 2 jam mungkin. Nah, ya. Jadi akhirnya tuh nggak struktur waktu yang biasa kita kerja tuh nggak seperti biasanya kan. Iya. Nah, lu ada tips nggak sih biarpun kita work from home tapi tugas tanggung jawab kita di kantor itu tetap terkerjakan dengan baik, gimana tipsnya, Mike? Dari lu? Kalau dari gua sih, di list apa yang mau kita kerjain hari ini. Di Jadi list jelas dulu. gitu. Abis ini ngerjain apa-apa. Kalau enggak kadang bingung saya juga. Apa yang mau Bingungnya dikerjain, gimana tuh? apa yang mau Oh, dikerjain oke. duluan gitu. Hari ini mau ngapain kan bingung. Kalau di list enak. Jadi abis ini apa-apa. Jadi nggak akan nganggur lah. Kangen nganggur. Bener juga. Nih ada Adit juga nih. Kangen aku nggak, weh, si Adit. Kangen lah, Adit. Kemana lu? Nah, Mike, Ya. kalau menurut lu, dosa nggak sih kalau kita dalam menjalani work from home ini, tapi kita malah ambil kesempatan buat ya udah deh kita lay back aja, males-malesan, bos juga nggak ngeliatin kan, deadline juga misalkan masih panjang, kita sebenarnya bisa lebih cepat dari deadline, tapi karena deadline masih panjang kita santai deh gitu. Menurut lu salah nggak sih? Salah sih. Salah ya, Salah. Ya cukup salah salah. sih. Iya, jadi ya kita lihat sih kalau dari firman Tuhan bilang kan ya kalau 3:24 apapun yang kita kerjakan kan untuk Tuhan ya, bukan untuk Ya. pemimpin kita. Walaupun kita nggak ada yang lihat, nggak ada yang mantau, tapi kan tetap aja kita harus bertanggung jawab sama integritas. Ya. Kita punya integritas tuh ke Tuhan ya, bukan hanya ke bos kita gitu ya. Hmm. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga yang di rumah nih yang work from home bisa nyontohin dari MK tuh tadi bikin list ya Mike ya, apa aja Ya. yang mau dikerjain biar nggak bingung kemana-kemana lagi begitu kan. Dan terus gimana caranya lu tetap bisa semangat gitu, apakah kalau gue kan gue suka cerita, gue setiap hari bangun pagi, mandi, setting rambut, pakai baju buat pergi gitu, walaupun gue di rumah gue pakai celana panjang kayak mau ke kantor gitu kalau gue sih, biar ngerasanya tuh ini jam kerja gitu. Nah kalau dari lu Mike gimana Mike, biar lu ngerasa bahwa ini tuh jam kerja lu atau biar produktif tuh ada tips-tips lain nggak? Apa ya? Nentuin deadline sih. Nentuin deadline-nya ya. Misalnya kerjain Lu ini, bikin sendiri deadline-nya atau dari atasan dikasih? dari atasan ada buat setahun. Oh, tapi Tapi jauh kan, kan itu buat setahun ya. tapi dibagi-bagi lagi tiap bulan apa. Hmm. Nah jadi dari Dan lu rumah, susun. pokoknya hari ini harus ngerjain ini. Jadi
terus aja kerjain, jadi fokus gitu. Oke, berarti lu kalau udah ngerjain satu tugas nih, lu targetin gitu ya. Mungkin sebelum jam berapa tuh lu pengen beresin si tugas ini gitu. Heeh. Kalau nggak gitu, soalnya pasti males. Pasti mager ya. Dan bisa dibesokin lagi gitu kan Iya, ya. kepikirannya. Oke, berarti itu guys tipsnya. Berarti jangan nunda tugas sama bikin list, to-do list lah ya. Hari Ya. ini mau kerjain apa aja, kita harus checklistin semua sehari itu beres. Iya. Oke, semangat terus Mike, Ya. work from home-nya. Siap. Semoga ini cepat berlalu, kita bisa ngantor lagi. Amin, amin. Ya udah, God bless Mike, see you. See you. Oke, ada Adit. Ya ileh brojol. Dit, lu kerja nggak, Dit? Atau diem di rumah? Jadi banyak yang udah kangen nih. Kita juga kangen teman kantor, kangen di gereja, nggak bisa gabung bareng-bareng. Ya, itulah karena kita work from home. Nah, sekarang kita mau tanya nih, ada kalau tadi kan kerja tuh, pertama Yodo desain interior, kerjanya memang dari rumah, tapi kalau sekarang kan terpaksa di rumah, nggak bisa kemana-mana, bahkan nge-gym atau apa yang kebiasaan dia tuh nggak bisa juga. Tapi dia malah jadi kreatif, malah bisa kumpul sama keluarga. Lalu kalau Mike, yang kantornya di akhirnya di close dan harus work from home, dikasih tugas, walaupun sempat jadi males, sempat jadi nggak fokus, tapi akhirnya dia bisa fokus dengan bikin to-do list, bikin harus ngapain aja hari ini, dan komitmen sama deadline yang sudah diberikan sama atasannya. Nah, si Adi tetap gawe. Sehat terus, Dit. Yang dibutuhkan orang nih sekarang ya, medis. Nah, hari ini kita mau undang satu teman kita yang kuliah nih sekarang. Kita tanya gimana nih rasanya kuliah dari rumah. Sama nggak sih? Lebih asik atau enggak? Kita bentar ya, kita undang. Madeline. Mana? Oh, ini. Amin. Hai Madeline. Halo. Oh, tadi Madeline. Habis syuting buat ini ya, Youth sama Teens tadi ya. Service. Tapi tadi walaupun syuting online di gereja aman kayaknya jaga jarak ya. Aman semuanya aman. Aman ya. Kita sekarang nggak boleh salaman dulu, nggak boleh tos-tosan dulu ya untuk menjaga semua ini cepat berlalu. Betul harus. Tadi juga kayak hasilnya apa ya? Jadi gua sama Kobili gitu terus habis itu Isaknya gitar kayak berjauhan gitu. Iya, yang penting aman. Tapi kita bisa produksi buat memberkati teman-teman kita di rumah. Nah, Matt, lu kan sekarang kuliah ya di BINUS. Ya. Nah, BINUS itu studi di rumah kan sekarang. Nah, apa aja sih pengalaman studi di rumah ini? Terus udah berapa lama lu studi di rumah? Gua tuh mulai kapan ya? Mulai Maret minggu kapan ya? Pokoknya mulai Maret akhir-akhir si BINUSnya udah ngeluarin kayak harus di rumah gitu, udah ngeluarin surat secara segala macam, udah disounding sama semua dosen buat di rumah. Terus habis itu digantinya jadi ya sebanyak yang kalian udah tahu gitu, jadinya online, sekolah online gitu, kampus online. Tapi gua nggak kayak di online gitu kok. Jadi misalkan ada dosen yang mau online nih, ya udah dia ngasih tahu mau online, tapi jadinya sistemnya nggak tiap hari dengan jam yang kayak kuliah sama, itu online semua, enggak. Digantinya semuanya tugas gitu. Digantinya tugas. Pas ada tugas gitu kok. Jadi sekarang sebenarnya malah lebih sibuk dong karena tugasnya seabrek-abrek ya. Bener. Semua matkul ada tugasnya, tapi ada dosen juga yang baik kayak misalkan, jadi itu ada matkul analysis and intelligence apa gitulah, pokoknya tentang pengolahan data. Nah si guru ini si dosen ini kayak ngasih YouTube-nya gitu, nanti kita tutorial dari situ, kita tinggal ngerjain doang. Itu ada yang baik kayak gitu sih, tapi sisanya ada yang
masih suruh bikin esai 600 kata, 400 kata, kayak tolong gitu. Oh, yang dosennya, jadi dosennya nggak ngajar online, malah ngasih tugas doang gitu ya. Oke, jadi sebenarnya sih asik kuliah di kampus kan daripada kayak begini sekarang. Lebih asik, tapi asiknya tuh ada plusnya juga kok. Misalkan kayak harus apa sih online kampus pakai Zoom gitu ya. Jadi 5 menit sebelum juga bisa bangun gitu, karena kan Zoom kan bisa nggak pakai suara dan nggak pakai video kan. Jadi udah ya matiin Udah. video, penting dengerin orangnya, si dosen yang ngomong sambil tidurnya juga. Jadi lu biasanya kalau Zoom kelas tuh lu nggak muncul di layar gini, lu matiin terus lu tidur lagi gitu sambil dengerin dosennya. Enggak sih, kayak enggak sih, kayak jadi gue keluar dari kamar, terus habis itu gue setting dulu lah, yang penting gue bisa fokus ngedengerin si dosennya. Tapi waktu itu pernah, jadi gue nge-alarmin, Zoom-nya tuh jam 9. Kan gue tuh udah biasa bangun jam 10, jam 11 gitu kan, gue tuh udah alarm kok, jam setengah 8, jam 8 gitu, supaya bisa prepare dulu lah segala macem. Terus udah nyala tuh alarmnya, gue matiin, terus kayak tiba-tiba kebangun, terus habis itu kayak oh my god udah jam 9, jadi jam 9 langsung masuk ke linknya, terus habis itu ya udah langsung ikut aja gitu. Terus si dosennya ngomong, Madeline kenapa nggak pakai muka, terus ngomong aja gitu, Bu baru bangun gitu, ya udah gitu. Berarti ada tantangan tersendiri, yaitu kita kayak ngegampangin deh, kayak aduh deh ntar lagi males bangunnya gitu ya kan. Kalau mau berangkat kuliah kan buru-buru bangun pagi-pagi ya. Ada juga kayak misalkan kayak dosen gitu pagi-pagi juga, terus kita tuh udah siap gitu, udah nyiapin segala macam, udah prepare segala macam, terus habis itu dosennya ngomong, coba kita invite lagi ya Madeline-nya, tadi kayaknya tadi ada gangguan koneksi guys, maaf. Kita invite lagi Madeline. Seperti terpause ya Do ya. Tadi diem. Hai, keputus. Tadi sampai mana ya, Mel? Kok tiba-tiba kok itu berhenti gitu. Gue juga ngeliat lu berhenti, gue bingung ini siapa yang berhenti. Oh gitu, iya. Iya, Matt, gimana? Yang gue mau tanyain, gimana sih cara lu menikmati dan mendapatkan sesuatu hal apa yang positif ketika study dari rumah ini? Gue tuh orangnya rada males gitu kok. Jadi kalau misalkan kan si Binus ini emang terkenal pisan, kayak semua dosen ngomong kayak self learning gitu kan, karena ada namanya web gitu, si Binusnya punya namanya Binus Maya. Kayak udah nyediain semua, kayak sumbernya, PPT-nya udah di segala macam udah dikasih, dan tinggal langsung download aja. Jadi gue nggak pernah melakukan itu selama kelas biasa gitu, datang ke kampus kayak download PPT-nya atau bahannya, dan gue iseng cuman baca doang. Tapi mulai dari sini mulai dari belajar di rumah gitu gue jadi kayak buka PPT, lihat apa, kayak searching yang lain gitu, nambah wawasan juga lumayan gitu. Oh, jadi malah lebih rajin baca-baca hal yang nggak pernah lu baca sebelumnya ya? Bener, jadi kayak yang oh ternyata kayak gini, oh ini bisa kayak gini, jadi lebih tahu gitu. Oke, jadi ada hikmahnya juga ya belajar di rumah ini. Walaupun ada sisi yang negatifnya gitu, tapi ada positifnya juga kan. Ketika lu di rumah bisa dapat pengetahuan lebih banyak. Iya. Nah, terus kalau masih waktu bersama keluarga kan tentunya sekarang lebih banyak nih. Apa sama adik atau sama papa mama tuh jadi lebih harmonis, lebih sering ngobrol, atau malah sering berantem nih ketika di rumah sama-sama terus? Sering. Kalau biasa kan kalau sama dede emang suka berantem ya. Mohon maaf nih sama adik suka ada jail-jail. Jadi ya kayak biasa. Tapi kan si Koko kan dulu kan dikerja di Jakarta kan, sekarang tuh udah pulang. Jadi kayak lebih lengkap. Terus habis itu kita berdoa keluarga bareng kayak gitu. Jadi lebih lengket lagi kita gitu.
gitu. Iya, mantap. Oh, jadi sekarang Clifford ada di Bandung ya? Kerja dari Bandung. Ada di Bandung. Work from home juga. Dan puji Tuhannya kayak dia teh kan pulang karena apa ya? Aduh lupa. Terus habis itu teh langsung dikasih tahu bahwa dari company-nya si Koko juga work from home gitu. Jadi kayak udah sekalian nggak usah balik. Tadinya tuh udah mau pulang, udah balik lagi mau ke Jakarta, tapi itu karena ada pengumuman kayak gitu, jadi dia cancel semuanya gitu. Jadi di Bandung. Oh, jadi akhirnya sekarang kumpul lengkap nih ya, keluarga di rumah. Semuanya. Mantap. Oke, ya udah salam buat semua keluarga, buat Kok. Clifford, buat Sydney, Bapak Mama. Bye bye, Matt. Thank you udah join di sini. Iya kok. Bye. Wah, seru juga ya kalau anak kampus. Berarti kalau kalian nih ya, yang lain gimana pengalamannya boleh ceritain di sini. Mungkin pengalaman kita tuh beda-beda ya ketika kita work from home. Ada yang asik, ada yang jadi kreatif, ada yang bikin video, ada yang ya jadi banyak seru gitu. Nih dari Yodo mau nanya, gimana cara orang negur orang yang tetap heras nggak mau pakai masker dan stay at home? Nah, kita coba tegurlah dengan kasih pengertian. Mungkin kalau dia sehat ya nggak pakai masker oke sih, tapi apalagi kalau sakit ya. Cuman kan sekarang dihimbaunya walaupun sehat tetap pakai masker kalau di tempat keramaian, kerumunan orang. Kita bisa kasih tahu kenapa. Kalau mereka sayang dengan keluarganya mereka, bukan dengan kita juga ya, dengan keluarga mereka. Jangan sampai mereka tuh sehat tapi jadi carrier virusnya. Jadi kita jadi kasih pengertian bahwa ini tuh masalah yang serius, kita harus sama-sama tanganin. Lalu kalau mereka udah dinasihatin tapi malah ngerespon ngetawain, baiknya ya udah kalau kita udah melakukan bagian kita, negur, terus mereka malah ketawain kita, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa karena itu hidupnya mereka gitu. Tapi kita cuma bisa menghimbau, bukan melarang ya, tapi menghimbau, yuk kita sama-sama jaga ini sama-sama. Karena kalau nggak gitu nanti lama-lama kalau pemerintah sampai keras, sampai benar-benar semuanya istilahnya dalam tanda kutip harus di rumah, nggak boleh keluar sedikit pun gitu, istilahnya beli makanan aja nggak boleh, itu kan akan lebih menyusahkan kita semua gitu kan kalau sampai harus dikasarin kayak gitu. Tapi selama masih kayak gini harus self isolation sendiri gitu, kita dengan kesadaran sendiri mengisolasikan diri, ini yang masih baik sih. Nah, tapi di saat-saat seperti ini takol naon ya Isa. Di saat-saat seperti ini justru tetap loh ada orang-orang yang tetap harus kerja karena kantornya tuh nggak bisa work from home kayak kantornya Koko, kayak kantornya Mike tadi, kayak kantornya Clifford tadi, Kokonya Madeline. Ada yang nggak bisa juga. Coba kita mau tanya gimana ya kondisinya ke mereka yang tetap harus bekerja hari-hari ini. Kita mau kontak nih orangnya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang bingung nih di rumah mau ngapain, juga lah ya. Hai. Halo Kristi. Hai kok. Nah ini salah satu teman kita yang masih harus kerja. Betul. Kok suaranya feedback nih? Hah? Oh. Suaranya ngebalik. Bentar, kok harus pakai headset kayaknya. Oke. Oh, Ciwi juga tetap kerja ya? Ada nggak Ciwi di sini? Bisa sharing nih kalau ada Ciwi juga. Yoyo, iya. Tadi Yoyo mau kita invite, tapi katanya di rumahnya internetnya lagi kurang bagus, jadi nggak bisa join live kita deh di sini. Chris. Udah kok? Ya kok. Udah nggak feedback. Mantap. Oh, sip. Kan kita Koko kan work from home, tadi Mike juga work from home. Ada yang Clifford. Tapi ada orang-orang yang nggak bisa, kayak contohnya ya kamu, Koko tahu Yoyo juga masih kerja, Shirley juga masih kerja. Nah, gimana sih tantangannya tetap bekerja, tetap keluar rumah, tetap ketemu banyak orang di saat-saat yang seperti ini gitu? Apa yang kamu hadapin? Tantangannya ya benar-benar harus menjaga kebersihan diri sendiri kita teh. Benar-benar harus dijaga banget gitu. Apalagi sekarang kan di kantor kayak pergi kerja naik Gojek, terus di kantor ketemu banyak orang, kan kita nggak tahu kan emang mereka bersih atau enggak atau apa kan. Nah jadi sekarang tuh di kantor juga kan udah dihimbau kan kayak harus sering-sering cuci tangan,
harus kalau nggak pakai hand sanitizer gitu-gitu. Jadi jadinya tuh di kantor sering cuci tangan, terus kayak ngebersihin laptop, mouse yang gitu-gitu. Jadi kita sering sering jadi lebih sering bersih-bersih sih kok gini sekarang tuh. Oh, jadi kayak rajin ngelapin barang gitu ya. Jadi kayak Yang telepon tadi teh dilapin gitu lah. jadi sesuai sama yang tadi kita bahas sama Yodo juga ya, bahwa tingkat kebersihan kita tuh meningkat gitu ya, nilai positifnya. Nah, David juga masih bekerja ya. Bentar, ini pause ya. Tes. Ini jalan nggak videonya guys atau pause? Halo? Cek, Oh, cek. Halo. udah kok. Ini Cepet diem. internetnya. Iya. Internetnya kayaknya jelek tadi. Gimana Nah, kok? Gimana kok? berarti kan sekarang ada positifnya, kita semua lebih menjaga kebersihan ya. Di kantor juga lebih menjaga kebersihan. Nah, eh lalu apa sih yang buat lu Chris tetap semangat buat pergi kerja gitu? Lalu apa yang bisa disyukuri karena di hari-hari yang seperti ini yang melihat mungkin teman-teman lebih aman gitu kalau bisa work from home, tapi kan Kristi punya risiko yang lebih tinggi ketika harus bekerja tiap hari gitu. Tapi apa sih yang buat Kristi tetap semangat bangun pagi buat pergi kerja, lalu punya tekad yang ya udah deh gue tetap mau kerja gitu. Kalau yang benar-benar disyukuri sih, kan tadi kayak banyak juga kan yang sharing, kadang mereka di rumah tuh udah kesel kan, nggak bisa kemana-mana. Nah, jadi kan sekarang mah saya walaupun pergi kerja, tapi pulang kantor tuh kan tetap harus langsung pulang kos kan. Kadang tuh kan itu juga bikin, maksudnya tuh jadi, pulang kantor langsung kos, diem mau ngapain lagi gitu kan. Jadi ya rasa syukurnya tuh kita masih bisa ketemu orang lain, jadi nggak terlalu kesel banget gitu, nggak bener-bener, apalagi saya kan anak kos tuh, jadi bener-bener nggak ngerasa sendiri banget gitu kok, gitu sih. Bener-bener. Terus kayak jadi malah positifnya masih ketemu society gitu, nggak diem di kos doang gitu ya. Terus kayak kan banyak juga kan orang-orang yang udah dirumahkan atau perusahaannya kayak banyak karyawan-karyawan kan perusahaannya tuh udah kayak lagi down, terus mereka dirumahkan, jadi masih bersyukur gitu perusahaan saya tuh masih nggak kayak gitu kok, masih punya kerjaan lah gitu. Iya, bersyukur juga masih bisa beli McD tanpa ngantri. Bener juga bener. itu. Dekat kosan Kristi ada McD. Nah, ya, tapi pernah nggak Chris tapi lu takut ya ketika kan lu sering keluar gitu. Ada nggak sih ketakutan dalam diri lu kayak waktu mau berangkat kerja atau ketemu orang di kantor, apalagi kan lu marketing ya, banyak ketemu atau banyak telepon gitu. Nah, gimana sih, ada ketakutan nggak sih menghadapi itu? Takut banget sih enggak sih sebenarnya kok, tapi cuman agak was-was aja sih jadinya pas nanti gimana kalau pas naik Gojek ternyata Gojeknya amit-amit sampai dia tuh positif atau apa, terus yang pakai helmnya nanti yang pakai helm sebelumnya tuh dia tuh nggak jorok atau apa, ternyata dia positif corona. Paling was-was gitu doang sih, tapi nggak sampai yang panik takut banget, enggak sih kok. Ya, jadi tetap percaya ya Tuhan lindungi, beri kesehatan. Tuhan, ya benar. Asalkan kitanya juga kitanya percaya, terus kita juga ngejaga kebersihan dan tetap jaga kebersihan, terus imun kita kan jadinya bagus kan, tetap makan makanan sehat gitu-gitu sih, minum vitamin, jadinya gitu sih kok. Iya. Nah, kan ini kalau Kristi kan dari Tasik nih, dengar-dengar kan Tasik katanya nggak mau terima mau di lockdown katanya ya, tapi nggak tahu pemerintah pusat kan belum ini. Jadi ada rencana nanti kan bentar lagi Lebaran nih, akan pulang ke daerah atau stay dulu di kota nih kalau dengan kondisi seperti saat ini? Kalau kondisi masih kayak sekarang sih, kayaknya bakal tetap diam di Bandung sih kok. Takutnya ya kan saya juga ada orang tua kan di rumah. Takutnya saya sehat, ternyata pas di jalan ketular atau apa, terus saya bawa ke rumah kan, terus merekanya kejangkit, ya amit-amit. Walaupun udah ngebayangin gitu kok. Kan kalau di kantor tuh libur Lebaran tuh 2 minggu. Jadi udah ngebayangin 2 minggu di dalam kos sendirian di dalam kamar, sampai udah ngebayangin kayak gitu mau ngapain aja gitu. Tapi ya udahlah, ambil sisi positifnya aja gitu. Jadi daripada maksain pulang terus amit-amit orang tua jadi kejangkit, ya mending diam di Bandung aja sih.
Wow, gitu. benar juga. Berarti karena saya Mm-mm. bu nggak karena Kristi tuh nggak pulang karena justru sayang sama keluarga ya, makanya nggak Iya, pulang ke benar-benar. daerah Nggak asal. pulang ke Tasik, Konten. ya Hmm. gitu. Oke, thank you Chris udah sharing-sharing sama kita di sini. Oke, kalau Sehat-sehat terus sama-sama. ya, semangat. Thank you. Ya, God bless. Dadah. Tuh, berarti gitu guys, kalau kalian yang memang dari luar kota, ya bener kata Kristi tadi, jangan sampai kalian sehat pulang bawa penyakit. Jadi lebih baik ya, diam dulu, stay dulu di kota kita ini gitu. Jadi jangan kemana-mana, walaupun ya mungkin mengerikan gitu, diem di kosan kayak Kristi 2 minggu. Tapi kan kita bisa sosialisasi lewat Instagram, lewat Zoom, lewat apapun banyak. Nah ada pertanyaan, oh kata si Marcel, Tasik udah lockdown. Iya ya, semoga semua yang di Tasik sehat-sehat, bisa dapat makanan yang cukup. Gimana sih cari makan susah nggak di Tasik? Nah, kata Mika, kok udah persiapan apa kalau misalnya nanti Bandung benar-benar di lockdown? Nah, sebenarnya sih persiapan nggak terlalu gimana ya. Kita ya paling siap-siap beli bahan makanan yang secukupnya. Bahkan belum nyetok yang gimana banget karena kita percaya kalau kita semua nih bisa bekerja sama dengan sadar kita bisa berada di rumah, ikutin aturan pemerintah karena firman Tuhan bilang pemerintah itu wakil Allah di bumi ini. Jadi kita harus nurut sama pemerintah. Jangan semaunya kita sendiri. Ya kalau yang masih kerja harus ke kantor, bener kata Kristi tadi. Jadi dari kantor pulang tuh jangan mampir-mampir nongkrong, tapi tetap langsung pulang ke rumah, ke kosan, kemanapun tempat teman-teman tinggal gitu. Jadi benar-benar cuma keluar buat yang penting doang, kerja, beli makanan, beli bahan kebutuhan pokok dan lain-lain. Tapi untuk hangout, leisure, hiburan kita bisa nanti deh next ketika semuanya udah baik. Jadi saya belum ada persiapan apa-apa dan kita berharap semoga tidak total lockdown sehingga kita ketika membutuhkan barang bisa beli. Nah, tapi sekarang puji Tuhannya Mika, barang-barang kebutuhan pokok tuh udah bisa dibeli lewat online. Jadi ada dari Tokopedia, ada dari Gojek, ya apapun lah yang online store itu sudah bisa melayani. Bahkan supermarket seperti supermarket yang tadinya nggak ada online gitu seperti Jogja dan lain-lain, saya lihat sekarang bisa beli melalui online. Beli daging, beli sayur, beli bawang itu bisa juga loh online, kita nggak perlu ke pasar. Jadi ya puji Tuhan di situasi yang seperti sekarang kita ada di zaman ini. Bayangin kalau kita di tahun 98 atau di tahun 2002 tapi situasi seperti ini akan lebih sulit gitu karena belum banyak toko yang online seperti sekarang. Tapi kalau sekarang kondisinya kita masih bisa beli makanan lewat aplikasi, lewat apapun, bahan baku masih cukup tersedia. Jadi belum ada kepanikan atau rasa takut yang berlebih dan kita percaya kemarin bacaan firman Tuhan Koko dari Hizkia itu waktu mau berperang dilindungi Tuhan dan Tuhan berperang untuk dia. Nah, kenapa bisa Tuhan berperang untuk dia? Karena ya Hizkia itu melakukan perintah Tuhan, menuruti kehendak Tuhan dan dia mendahulukan Tuhan dalam segala sesuatu. Jadi di era-era seperti sekarang tentunya kita harus berhikmat, ikuti aturan pemerintah dan juga kita harus takut akan Tuhan gitu. Takut buat virusnya boleh sedikit waspada, tapi takut yang berlebihan pun jangan, karena kalau takut berlebihan akan mengganggu imunitas kita. Nah, udah nggak bisa terima tamu yang datang dari luar kota di Tasik ya kata Marsha, dan udah nggak ada transportasi umum juga. Semoga aman-aman ya Sel. Toko-toko masih buka nggak tapi bisa beli bahan makanan atau nggak bisa? Sekarang negara dengan korban coronavirus tertinggi adalah US, di atas 140.000. Nah itu, makanya kita jangan sampai negara kita nambah lagi nih. Gimana caranya biar nggak nambah ya? Kita jangan sering interaksi sama orang. Agar ya walaupun kita sehat, kita nggak jadi carrier buat orang-orang di rumah kita, orang tua, bayi, dan lain-lain yang lebih rentan. Mungkin kita semua anak-anak muda kuat gitu, tapi belum tentu orang yang lebih senior itu kuat terhadap virus ini. Kalau ada Juli nih baru masuk di Amerika, ya. New York itu lebih parah ternyata daripada Shanghai katanya. Semoga kita doakan di Amerika juga cepat beres. Ya di semua tempat deh. Intinya bisa cepat beres ya. Bukan cuma di Indonesia doang yang bisa cepat selesai. Karena kita berdoa nggak ada yang mau lah kondisi seperti ini. Nggak ada yang enak kan. Nah, bisa toko Kevin. Oh bener tah.
tokonya Kevin, katanya di Tasik bisa delivery. Kalau di Bandung sih kita rasa masih gampang ya mendapatkan barang-barang yang kita perlukan. Nah, lalu apa aja sih yang bisa kita persiapkan buat situasi after ini? Karena menurut saya setelah after pandemik ini akan ada banyak masalah juga. Jadi mungkin virusnya selesai, tetapi ada beberapa masalah yang mungkin nggak selesai gitu. Contoh, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang bisnisnya nggak bisa survive dan mati dan harus mikirin apa. Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika kita lolos dari ini? Yang kita harus bisa lakukan adalah kita segera mencari kembali apa yang harus kita lakukan dengan yang tadinya ketertinggalan kita kejar dulu. Lalu kita mulai berkaca dari pengalaman ini, kita harus punya dana cadangan. Jadi kita harus punya dana cadangan yang cukup ketika kita mengalami krisis. Kalau ada situasi seperti ini, bisnis lagi nggak bagus, pekerjaan lagi nggak bagus, bonus nggak turun dan lain-lain, kita tuh aman, kita bisa ada di posisi yang aman. Nah, lalu kejar ketertinggalan dalam sekolah, karir, dan bisnis. Dan yang pasti kita belajar nih dari masa sulit seperti ini, bahwa uang yang kita punya sebanyak apapun itu juga nggak mungkin bisa nyelamatin kita kan. Nah, apa sih gunanya banyak banget harta yang kita timbun? Kita harus belajar ketika di saat sulit seperti sekarang, kita belajar berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga ketika kita nanti beres dari pandemik ini, kita menjadi orang yang lebih murah hati lagi, lebih generous lagi, lebih peduli sama orang-orang di sekitar kita. Kapan sih kita pernah peduli sama ojek online? Jarang kan? Tapi di masa seperti sekarang, ojek online omsetnya turun. Banyak kalau anak-anak Tuhan yang peduli terhadap mereka, bahkan memberi makan. Bahkan dari Sinode GBI pun memberi makan berapa ratus ojek online di Jakarta, di Bandung, di mana-mana. Jadi kepedulian kita tuh meningkat ketika ada krisis seperti ini, dan kita menjadi lebih manusia gitu. Kita menjadi manusia seutuhnya ketika kondisi itu tertekan. Tapi waktu semuanya enak-enak aja, waktu semuanya baik-baik aja bisnisnya, yang kita pelajari apa? Manusia itu menjadi egois dan hidup untuk dirinya sendiri masing-masing. Gak lihat kanan kiri, gak tolong menolong, tapi hidup untuk diri sendiri. Tapi kalau kayak sekarang, ya kita belajar dari situasi ini bahwa hidup kita itu, ya tadi Yodo bilang ya, kita nggak boleh sombong punya seberapa besar, seberapa kayanya kita, seberapa tabungan kita, semua itu bisa dihancurkan Tuhan dalam sekejap saja. Nah, ini dari Juke bilang live-nya disimpan. Pasti bro, disimpan. Biasanya nanti sama tim media itu suka direkam. Kan kalau di Instagram tuh cuma bisa nyimpen 24 jam. Biasa kita yang kemarin itu Q&A direkam terus dimasukin lagi ke YouTube. Jadi bisa ditonton terus di YouTube kita, YouTube tuh Battle Youth, searchingnya Bandung atau Battle Youth BDG, langsung keluar. Halo, Elisa nih baru join. Ntar ya guys, haus. Nah, yang tadi ya, kita walaupun di rumah, kita harus ingat ayat ini, Kolose 3:24. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi, kalau teman-teman kuliah, nggak dilihat dosennya, jangan sampai Zoom itu dimatiin videonya, kalian attend sama di kelas, tapi kalian tuh tidur lagi. Jangan sampai, contoh Medi tadi ya, bangun dari kamar, walaupun belum mandi gitu, nyalain laptop, tapi dia duduk mendengarkan dosennya. Bukan yang tiduran lagi, atau cuman store akun doang, terus kita mandi kemana, ngopi gitu. Enggak, tapi kita punya integritas. Karena dosen memang nggak bisa lihat. Dosen memang bisa ditipu, tapi ingat Tuhan tuh nggak bisa ditipu. Begitu juga dengan pekerjaan kita. Kita mungkin bisa absen online, absen jam 8 terus tidur lagi. Ya, bos kita nggak tahu gitu, asal kerjaan beres. Tetapi Tuhan tuh tahu, melihat kita. Nah, makanya segala sesuatu yang kita lakukan, mau di rumah, mau di kantor nantinya, mau di kampus, mau dimanapun, kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Jadi kita jangan asal-asalan dalam hidup ini. Nah, sisi positif, kata Yodo, coronavirus. Lapisan ozon di Antartika berlahan pulih. Iya, benar. Beberapa hewan yang dikira punah, mereka bermunculan karena nggak tertekan sama manusia dan kegiatannya. Jadi yang saya lihat juga, apa ya, sisi positif dari
virus ini yang saya lihat tuh apa ya, kecepatan hidup kita itu dikurangin gitu guys. Biasanya kan kita hidup tuh cepet ya, dari pagi sampai malam sibuk dan semua tuh pengennya cepet. Mungkin di kota Bandung nggak gitu kerasa, tapi di kota-kota metropolitan itu lebih kerasa. Semua orang pengen buru-buru, semua orang pengen cepet-cepet. Naik mobil ngelakson, lampu merah diterjang, karena mereka semua pengennya cepet. Pengen cepet kaya, pengen cepet dapet ini, pengen cepet apa. Tapi sekarang manusia yang serakah, yang greedy, itu terpaksa harus memperlambat tempo kehidupannya. Jadi lebih slow lagi hidupnya. Punya banyak waktu buat merenung, punya banyak waktu memikirkan untuk apa sih hidup, apakah cuma untuk cari uang. Kalau orang yang sehari-harinya hanya habis bekerja, kalau sekarang bekerja sih, tapi kita bisa merefleksikan diri. Buat apa ya semua uang yang kita punya? Buat apa harta yang kita punya? Buat apa barang mewah yang kita punya? Karena ketika kondisi seperti sekarang, nggak semuanya tuh jadi nggak kepake. Kita mau pakai baju bagus kemana kalau di rumah doang? Mau pakai sepatu bagus kemana? Karena kita nggak kemana-mana. Kita punya uang, punya paspor, bisa ke luar negeri, tapi kita nggak bisa pergi karena flightnya di cancel, negaranya juga di lockdown di sana. Kita nggak bisa. Jadi manusia itu semacam lagi diajari. Kalau saya sendiri pribadi, seperti Tuhan tuh sedang mengajarkan, duduklah, tenanglah, cari Tuhan, menyembah Tuhan. Punya banyak waktu lagi baca firman Tuhan. Tadinya journaling yang bolong-bolong jadi bisa lagi tiap hari. Bisa punya waktu bikin mesbah keluarga, makan sama-sama keluarga besar. Bahkan ya itu benar kata, karena kita kesibukannya menurun, bumi ternyata menjadi lebih baik. Dari foto-foto satelit kan udah kelihatannya. Nah, makanya kita nanti ketika pandemik ini lewat, kita harus mempertahankan hal-hal positif yang kita pelajari selama fase self-isolation ini gitu. Apa aja sih yang baik jangan ditinggalkan. Seperti misalkan cuci tangan, menjaga kebersihan, berbagi, dekat sama Tuhan, punya waktu buat merenung, punya waktu buat kumpul sama keluarga, punya waktu buat family time. Itu semua tuh jangan hilang ketika semuanya pandemiknya udah hilang. Kita sekarang pergi lagi gitu, jangan. Tapi yang positifnya tetap kita lakukan, kita kerjakan, sambil kita menata ulang kehidupan kita lagi. Apa sih yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam hidup kita ya? Apakah Tuhan tuh pengen kita hidup, lahir, kerja, dapat uang, menikah, punya anak, tua, meninggal, apa cuman itu? Atau ada hal penting yang harus kita lakukan selama hidup kita? Apakah hidup kita selama ini udah berdampak, atau kita masih hidup untuk diri kita sendiri? Hari-hari ini, hari-hari yang tepat untuk kita merefleksikan diri kita. Agree. Ada Steve nih. Udah bosen kok di rumah. Nah, Mika bilang berkurang polusi udara berkurang. Iya benar. Puji Tuhan ya Mika, jadi udara tuh lebih baik. Tambahan sisi positif, jalan jadi lowong. Bagus. Tapi lu jangan keluar-keluar, nggak penting ya, Sat. Cuman ngelesin doang, lu jangan main-main. Nah, Vanessa udah bosan di rumah. Sabar, Vanessa, sebentar lagi. Banyak berdoa. Kalau bosan bisa video call sama teman, kontek-kontekan, baca firman Tuhan, baca buku. Sekarang banyak buku-buku online. Beli buku online, kita belajar skill yang baru, bisa masak. Kemarin saya belajar skill apa? Potong rambut. Terus belajar bikin resep baru, nontonin video YouTube-nya ya, Gordon Ramsay. Dia keluarin nih Gordon Ramsay cara memasak yang enak tapi simple. Gue nanti mau coba. Dia tuh kemarin masak apa ya? Masak kue tiaw, tapi kayak enak banget gitu. Dan kayak gampang tuh kita bisa coba tuh, bisa nonton YouTube-nya koki-koki terkenal. Kita bisa explore banyak hal. Mungkin kita tadinya pikir kita nggak bisa masak, tapi ternyata kalau waktu kepepet beli Gojek, ternyata restoran udah pada tutup, akhirnya kita bisa bikin masakan yang baru. Jadi ayo kreatif Vanessa, jangan bosan, tapi kita coba apa ya biar seru di rumah, ngapain lagi gitu. Nah, dalgona, kemarin gue dibikinin dalgona loh guys sama Jessie pas bangun. Wah, ternyata dia udah bikin dalgona dan gue tuh nggak tahu dalgona itu ternyata lagi booming sampai gue dibikinin gitu. Jadi pas dicoba, wah ini enak apaan sih nih? Ternyata lagi booming dalgona coffee. Nah, teman-teman bisa coba di rumah dalgona coffee itu. Wah, makin rame nih udah
skill masak meningkat, setuju. Juke, lu bisa masak apa nanti? Bagi-bagi ya, waktu semua ini beres, kita tuker-tukeran masakan. Nah, muncul nih orangnya Jesse Abraham yang bikinin Coco Dalgona Coffee. Enak loh Dalgona Coffee-nya. Nah, sebentar lagi live kita ada 3 menit lagi. Kalau ada yang ya enak sih Dalgona, tapi agak kemanisan buat gue karena gue nggak suka kopi manis. Basicnya gue suka black coffee, nggak pakai gula. Jadi ya enak, tapi bukan yang kayak favorit gitu. Tapi enak. Juke suka masak empek-empek. Widih, boleh tuh Juk kapan-kapan masak air. Guys, jangan lupa hari Minggu kita ada ibadah jam 8.15 yang khotbah Ci Jesse. Nanti di stay tune di YouTube-nya GBI, YouTube-nya Battle Youth BDG. Nanti kita akan live jam 8.15 seperti biasa. Jangan ketinggalan. Tadi juga teman-teman dari tim Praise and Worship udah ambil itu taping buat ibadah hari Minggu, jadi udah direkam. Teman-teman nanti kita sama-sama join hari Minggu, sama-sama berdoa bareng, bikin mesbah keluarga di rumah masing-masing, worship di rumah masing-masing, kita sama-sama berdoa dan mendengarkan firman yang bagus banget dari si Jesse, judulnya Come Back Stronger gitu ya. Apa cuman aku yang nggak tahu? Ini Yodo juga nggak tahu. Nah sekarang cari di Google, enak lah pokoknya. Cari di YouTube nih banyak. Tuh kan jadi ada faedahnya kan live sama kita di sini. Teman-teman, thank you buat udah join. Kita join lagi di live. Ajakin teman-temannya di minggu depan di jam yang sama hari Kamis jam 8 malam kita akan bahas hal-hal yang menarik. Kalau misalkan pengen bahas sesuatu hal, boleh di DM ke adminnya, nanti adminnya akan milihin sortir topik-topik apa yang menarik untuk kita bahas di Q&A ini. So stay safe semuanya, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, jangan takut, jangan khawatir, tapi tetap produktif, tetap semangat di rumah, bekerja dari rumah, kuliah dari rumah, ibadah di rumah. God bless you guys, see you.